Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an, amin ya rabbal alamin. Itu yang di luar namanya Matan Safinatun Najah, karangan Syekh Alim Fadil Salim bin Sumair Al-Hadrami, orang Hadramaut, Yaman. Itu yang di luar kan. Yang di dalam namanya Kasyifatus Saja, syarah Safinatun Najah, karangan Syekh Nawawi Banten, ulama Banten. Kita ngaji Safinah dulu, kembali ke awal, membahas tentang akidah dan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada awal nih bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kenapa pertanyaannya? Kenapa beliau memulai kitab dengan bismillah? Semua kitab para ulama itu pasti ada bismillah di awal. Nah, itu pertanyaannya. Kenapa? Jawabannya, yang pertama karena mengikuti Quran. Dalam Quran itu kalau kita buka bismillah pertama kan. Yang kedua pasti alhamdulillah. Yang itu. Nah, itu. Memang Allah juga menyuruh dalam Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau kita membaca apa-apa mulai dengan menyebut bismillah. Kita nggak membahas panjang lebar, sebenarnya penting semua. Bismillah itu kelebihannya banyak banget. Setiap Jibril mau mengirim ayat Al-Quran kepada Nabi pasti diawali dengan basmalah. Begitu menurut hadis Nabi. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Rabbi artinya pengurus, pemilik, penjaga, alamin seluruh alam, penjaga alam-alam. Alhamdulillahi, bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin. Beliau sesudah membaca basmalah langsung alhamdulillah, sama mengikuti Al-Quran. Quran juga langsung bismillah, alhamdulillah. Nggak pakai huruf atah, nggak ada walhamdu, nggak, langsung alhamdulillah. Salah satu cara bersyukur kalau kita dapat nikmat ya baca alhamdulillah setiap dapat nikmat. Biar nikmat yang ada ditetapkan, nikmat yang belum ada Allah tambah lagi. Harus sering-sering membaca alhamdulillah. Masih ingat i'rab? Alhamdulillah i'rabnya? Masih ingat? Alhamdulillah apa? Mubtada. Apa itu mubtada? Masih ingat? Udah lama enggak ngaji. Apa arti mubtada? Itu isim yang marfu, yang sunyi dari amil lafzi jarumiyah. Ismul marfu'ul ari anil awamil lafziyah. Isim yang marfu yang enggak boleh ada amil lafzi. Alhamdulillah isim enggak? Tanda isimnya apa? Alif. Dhammah bukan tanda isim. Hah? Alif. Alif apa? Alhamdulillah. Udah lama banget enggak ngaji. Apa tanda isim? Ada alif lam. Masuk ke huruf jar, ada tanwin, ada khofat. Ini alhamdulillah isim, tandanya apa? Ada alif lam ya. Jadi ada dhammahnya. Dhammah berarti rafa kan, tanda rafa ada dhammah dulu. Dhammah waw alif nun. Karena dia ada dhammah berarti rafa. Ya kan? Kalau rafa kan salah satu dari 7 isim marfu. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar kan? Alhamdulillah mubtada marfu bil ibtida, tanda rafa dhammah. Kalau mubtada perlu kepada, kalau ada mubtada mesti ada khobar. Lillahi, li huruf jar, Allahi majrur dengan li, tanda jar kasrah, jar majrur pada maharafa, khobar alhamdulillah, khobar mubtada. Bermula segala puji itu bagi Allah. Siapa Allah? Rabbi. Rabbi kita badal kepada Allahi, badal kepada majrur, majrur tanda jar kasrah. Mudhaf rabbil alamina, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih majrur tanda jar ya, tanda jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim dirafa dengan waw muslimuna, dinasab dengan ya muslimina, dijar dengan ya muslimina ya. Wa bihi nasta'in, dan dengannya Allah nasta'in kami minta tolong. Wa bihi nasta'in, dan dengannya Allah nasta'in kami minta tolong. Ala umurid dunya, atas urusan-urusan dunia. Umuri jamak, amrun amrani umur jamak taksir. Ada kan? Wa bihi nasta'in, dan dengannya Allah nasta'in kami minta tolong.
ala umurid dunia, atas perkara-perkara dunia, atas urusan-urusan dunia, wad dini, dan urusan-urusan agama. Nah, kalau mau minta tolong kepada Allah. Minta tolong kepada manusia, manusia juga sibuk sendiri. Manusia juga butuh pertolongan. Waw ra'taf bi huruf jar, hi isim dhamir. Isim dhamir mabni apa mu'rab? Mabni di atas kasrah pada mahal jar. Nasta'inu, apa kalimatnya? Ista'ana yasta'inu. Apa? Udah lupa semua? Ista'ana yasta'inu. Fi'il mudhari'. Ista'ana yasta'inu. Wah, fi'il mudhari' ke-14. Asta'inu nasta'inu. Ya, nasta'inu fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Enggak ada amil nasib, amil jazim, tanda rafa'nya dhammah. Nasta'inu. Dia perlu kepada fa'il. Fa'ilnya mustatir, takdirnya nahnu, ya, kami, ya. Nasta'inu wa bihi, dan dengannya Allah nasta'inu kami mohon pertolongan. Ala huruf jar, umuri majrur dengan ala, tanda jar kasrah karena jamak taksir. Amrun satu perkara, amrani dua, umur banyak. Mudhaf umuri, ad-dunya mudhaf ilaih majrur bil mudhaf, tanda jar enggak ada tanda jar alif. Tanda jar ya ada, tapi ini huruf terakhirnya kan alif. Tanda jar kasrah reta takdir. Karena isim Musa, isim apa namanya? Isim maksur. Lupa semuanya. Masya Allah, ini harus dibangkitkan kembali. Makanya mulai dari nol. Ya kan? Umuri mudhaf, ad-dunya mudhaf ilaih majrur bil mudhaf, tanda jar kasrah takdir. Karena isim maksur. Wa ra'taf, ad-dini ataf pada ad-dunya, ala umurid dunya, ala umurid din, seolah-olah gitu kan. Jadi ad-dini ataf pada dunia, ataf pada majrur tanda jar kasrah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu, semoga berselawat oleh Allah. Wa sallallahu, semoga berselawat oleh Allah. Makna berselawat oleh Allah, mengucurkan rahmat oleh Allah. Wa sallama, menyelamatkan oleh Allah. Ala sayyidina, kepada junjungan kita. Sayyidi, junjungan, pimpinan. Ala sayyidina, kepada pimpinan kita. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Khatamin nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Khatamin nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. Wa alihi, dan kepada keluarganya Nabi. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in, semuanya. Wa sallallahu, salla fi'il madhi. Fi'il madhi ya? Fi'il madhi merafa'kan fa'il. Allahu fa'ilnya, fa'il tanda rafa' dhammah, isim mufrad. Wa huruf ataf. Sallama fi'il madhi, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, fi'il madhi pertama. Wa sallallahu, berselawat oleh Allah. Wa sallama, menyelamatkan oleh Allah. Wa sallama, menyelamatkan ianya Allah kah? Ala huruf jar, sayyidi majrur bi ala, tanda jar kasrah. Mudhaf sayyidi na dhamir muttasil mabni ala sukun pada mahal jar mudhaf ilaih. Muhammadin badal kepada sayyidi. Siapa sayyidina? Muhammadin. Badal kepada majrur tanda jar kasrah. Khatami badal juga kepada Muhammadin. Badal kepada majrur tanda jar kasrah. Mudhaf khatamin nabiyina mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar ya. Jamak mudzakkar salim. Wa ataf, ali ataf kepada sayyidi. Ala sayyidina, salawat dan salam kepada junjungan kami. Wa ala ali, dan kepada keluarganya. Ali ataf pada sayyidi. Ataf pada majrur tanda jar kasrah. Mudhaf alihi dhamir muttasil mabni alal kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Wa huruf ataf. Sahabi ataf pada ali. Sahabi ataf pada ali. Ataf pada majrur tanda jar kasrah. Mudhaf sahabihi dhamir muttasil mabni alal kasrah pada mahal jar mudhaf ilaih. Ajma'in taukid kepada sahabi. Masih ingat taukid, lafaz-lafaz taukid? Lupa? Taukid kepada majrur tanda jar ya. Enggak apa-apa, nanti kita ulang jurumiyah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, al-aliyyi, yang maha tinggi, al-azimi, lagi yang maha agung. Wala haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Satu kitab kita ngaji 15 menit. 2 kitab, ya, jangan banyak-banyak. Dah.
Faslun. Jadi dalam bahasa Arab itu setiap yang kita baca harus ada alasannya. Kalau baca faslun harus ada alasan, faslan ada alasan, faslin juga ada alasan. Bebas. Kalau kita udah paham bebas bacanya. Ini kita baca faslun, kita jadikan khobar, kita takdir hadza. Hadza faslun. Ini adalah satu pasal. Bermula ini itu satu pasal. Satu pasal. Satu pembahasan. Hadza faslun fi arkanil islami. Ada di situ? Ada. Faslun doang ya. Beda kitabnya, faslun doang. Faslun. Faslun ini satu pasal, udah gitu doang. Faslun khabar. Mubtadanya mahdhuf kan? Apa arti mahdhuf? Dibuang. Faslun khabar, mubtadanya mahzuf. Apa arti mahzuf? Dibuang karena udah maklum takdirnya hadza. Hadza faslun. Ini adalah satu pasal. Hadza maktabun. Ini satu meja kan gampang? Nah, khabar marfu' dan rafa' dhammah. Dah. Arkanul Islami khamsatun. Bermula rukun-rukun Islam itu ada 5. Bermula rukun-rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam semuanya ada. Apa mana rukun? Kita selalu ngafal rukun Islam 5. Rukun itu apa? Apa arti rukun kira-kira? Pernah dibahas rukun apa? Udah pernah ke Mekah belum? Di sana ada rukun Yamani. Hah? Rukun itu tiang. Rukun tiang. Jamak. Ruknun, ruknani, arkan. Kan ada nama orang arkan. Berarti tiang-tiang. Arkan apa namanya? Arkan Mubarak. Arkan Mubarak. Jadi rukun-rukun yang diberkahi. Benar. Arkan Mubarak. Apa arti rukun? Tiang. Rukun Islam, tiang-tiang. Nah, tiang Islam. Kalau satu bangunan nggak ada tiangnya, nggak kuat kan? Nah, kalau kita punya Islam, kita menyatakan Islam, tapi nggak ada rukunnya, nggak mungkin. Jadi Islam itu harus ada tiang-tiangnya, harus ada rukunnya, pokok-pokoknya. Rukun Islam itu ada 5. Khamsatun. Nah. Tetap i'rab dulu biar kita bisa baca sendiri lama-lama. Arkanu i'rabnya? Apa deh? Arkanu mubtada marfu' bil tidak tanda rafa' dhamma karena jamak taksir kah? Mudhaf arkanu islami mudhaf ilaih majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah khamsatun. Ya. Kenapa baca khamsatun? Kalau ada mubtada mesti khobar. Khamsatun khobar. Khobar arkanu, khobar mubtada. Khobar marfu tanda rafa dhammah. Nah, itulah dia. Jadi rukun itu tadi tiang sebenarnya ya, atau bagian sesuatu juga boleh. Tapi arti di sini bukan. Rukun itu bagian sesuatu. Kayak rukun salat, bagian-bagian salat. Kumpulan rukun kan jadi sesuatu. Rukun salat ada 13, ada takbir, ada niat, ada rukun, ada sujud kan? Kumpulan rukun-rukun jadilah salat. Nah, jadi rukun Islam itu berarti bagian-bagian untuk tersusunnya Islam. Paham kan? Arti rukun, bagian. Rukun itu bagian dari sesuatu. Kalau rukun Islam bagian dari Islam. Kalau rukun iman bagian dari iman. Ini kan arkanul Islam. Berarti bagian dari Islam itu ada 5. Kalau hilang salah satunya berarti hilang bagian keislaman kita. Kita udah tahu lah rukun Islam. Apa namanya? Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan? Jadi misalkan kita udah sholat nih, doa puasa kita belum haji nih kan? Kita belum berhaji. Berarti ada keislaman kita yang kurang. Tapi walaupun kurang, karena haji ada syaratnya, disyaratkan mampu. Jadi walaupun kita belum haji karena nggak mampu, ya nggak kurang-kurang banget lah. Baru kurang banget kita udah mampu haji nanti, tapi kita nggak pergi haji, itu kurang banget, nggak sah keislaman kita. Ya, bahaya maksudnya. Nah itu. Jadi rukun bagian, ini detail dikit. Arkanul Islam, bagian-bagian Islam. Islam itu apa? Agama. Islam secara bahasa dulu. Secara lugat, kalau kita lihat kamus, aslama yuslimu Islam, masdar kan? Aslama yuslimu Islam, artinya tunduk, patuh. Nah, jadi Islam secara bahasa tunduk patuh. Berarti Muslim isim fa'ilnya orang yang tunduk dan orang yang
patuh. Nah, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, makna Islam itu ketundukan yang zahir terhadap hukum-hukum agama. Kita baru disebut seorang muslim orang yang tunduk kepada hukum-hukum Allah. Allah nyuruh kita sholat mau. Secara zahir walaupun batin nggak mau. Makanya orang munafik itu disebut Islam tuh. Orang munafik pura-pura Islam dia. Yang penting secara zahir. Secara zahir dia tunduk melakukan perintah Allah. Sholat iya, puasa iya, haji iya, zakat iya. Nah, secara batin itu urusan Allah. Yang penting secara zahir orang kelihatan tunduk kepada hukum Allah, namanya muslim. Artinya sah kita nikah dengan dia. Dia saudara kita. Kalau dia meninggal harus dimandikan kan. Walaupun pada hakikatnya dia kafir. Itu urusan Allah. Nah, artinya secara zahir diterima nggak, secara batin enggak. Kitanya mestinya Islam zahir dan batin. Jadi Islam itu tunduk kepada hukum-hukum Allah. Enggak sah kita menyatakan sebagai muslim tapi enggak tunduk kepada hukum-hukum Allah. Mana tunduk kepada hukum Allah, yang perintah kita lakukan, yang larangan kita tinggalkan. Itu makna Islam. Ada 5. Nah, jadi bagian-bagian Islam ada 5. Ini harus tahu. Rukun artinya apa, Islam artinya apakah? Tunduk kepada hukum-hukum Allah yang zahir. Dah. Yang mana 5? Syahadatu. Syahadatu, kenapa kita baca syahadatu? Kita ngikuti khamsatu. Namanya badal syi' min syi' dulu. Badal sesuatu dari sesuatu. Karena khamsatun marfu', syahadatu rafa' juga. Syahadatu alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Syahadatu bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad itu utusan Allah. Itu yang paling penting. Begitu kita balik, pertama kita harus yakin dan percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang benar-benar Tuhan kecuali Allah. Tuhan yang tidak benar-benar banyak. Ya, ada yang bilang Yesus Tuhan, macam-macam kan? Nah, jadi Tuhan yang sebenarnya yang memiliki sifat-sifat yang hebat, yang mampu menghidupkan, mampu memberi rezeki, mampu menciptakan segalanya, langit bumi. Ini Tuhan yang enggak mati-mati, kan gitu cara Tuhan. Ya. Lam yalid, tidak melahirkan. Lam yulad, tidak dilahirkan. Lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada siapapun yang sama dengannya. Setiap apa yang kita pikirkan tentang Tuhan dalam kepala kita, Tuhan enggak seperti itu. Oh, ada putih-putih, bukan Tuhan. Nah, datang kakek tua dia berjubah kalau macam orang sedang nonton sinetron, kan? Itu bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak bisa dibayangkan. Nah, laisa kamislihi syai'un. Tidak ada seperti Tuhan apapun. Nah, jadi apapun yang kita bayangkan, Tuhan enggak seperti itu. Yang penting kita meyakini Allah itu pencipta segalanya. Allah bilang sendiri, wal khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Allah maha mendengar, maha mengabulkan doa. Allah maha memaafkan. Nah, pertama kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan, dan kita yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah kirim kepada orang Mekah pertama sekali. Untuk berdakwah, untuk menyatakan bahwa Allah itu esa. Dan kepada bumi seluruhnya. Dah, singkat-singkat begitu. Wa iqamus shalah, dan rukun Islam yang kedua mendirikan salat. Mendirikan salat dengan segala syarat dan rukunnya. Jadi untuk salat kita diterima Allah, kita harus tahu salat itu apa, syaratnya apa, rukun salat apa. Enggak asal salat kan? Makanya perlu kita kaji kitab fikih nanti. Jadi salat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada adabnya, ada aturannya. Makanya semua perlu kepada ilmu. Harus ada ilmu salat. Jadi salah satu ilmu yang wajib, ilmu enggak wajib semua kakak. Ilmu di dunia ini banyak banget. Ada ilmu biologi, ilmu fisika, kimia banyak banget kan? Ilmu agama juga banyak banget. Jadi enggak mungkin, umur kita terbatas, enggak mungkin kita mempelajari semuanya. Kita pelajari yang wajib-wajib saja. Pertama yang harus kita pelajari tentang yang wajib pada Allah 20, yang mustahil pada Allah, yang jaiz pada Allah 1. Dan 41. Yang wajib bagi Nabi 4, yang mustahil pada Nabi 4, yang jaiz pada Nabi 1. 50 itu doang yang wajib tentang Allah dan Nabi. Kemudian karena kita wajib sholat, berarti kita punya ilmu tentang sholat. Wa ita'uz zakah, dan mengeluarkan zakat. Jadi ada orang-orang yang memiliki harta sejumlah tertentu, nanti ada aturannya, dia wajib mengeluarkan zakat. Kalau kita udah jadi orang kaya, wajib paham tentang zakat. Kalau kita masih pas-pasan, nah enggak wajib bab zakat. Itu bisa lewat, itu enggak usah dipelajari. Nah itu namanya ilmu hal. Ilmu yang wajib kita pelajari, ilmu yang kita perlukan.
Yang tidak kita perlukan nggak wajib. Saumu Ramadhana, dan puasa Ramadan. Kalau kita udah balik kan wajib puasa Ramadan. Nah, jadi menjelang masuknya bulan Ramadan kita wajib tahu puasa itu apa, syarat sahnya apa, syarat wajibnya apa, dan seterusnya. Wa hajjul baiti, hajju boleh bacanya, hijju boleh. Hajjul baiti, pergi haji, pergi ke rumah. Hajjul baiti, berhaji ke rumah. Manis tata'a ilaihi sabila, oleh orang-orang yang mampu ia ilaihi kepadanya bait, sabila nisbah berjalan. Pendek-pendek kita itu ya. Hajjul baiti bacanya. Hajjul baiti, haji ke Baitullah, man, oleh, man ini isim mausul, oleh orang-orang istata'a yang mampu ia ilaihi kepadanya haji, sabila nisbah berjalan. Nah, itulah 5 rukun Islam, 5 bagian-bagian pokok dari keislaman. Coba ada pertanyaan? Pengen nanya apa? Itu belum kita i'rab tadi. Nanya dulu tentang rukun Islam. Apa yang ada di pikiran? Nanya deh tentang rukun Islam. Jadi yang pertama itu paling pokok. Yang pertama bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini nggak boleh ditawar-tawar. Ini syarat utama keislaman seseorang, harus ada ini. Yang kedua mendirikan sholat. Jadi baru sah sholat harus ada yang pertama. Harus ada syahadah dulu. Orang yang tidak bersyahadah nggak sah sholatnya. Tapi untuk sah yang pertama nggak perlu kepada yang lain kan? Nah itu, paham kan? Yang pertama paling pokok tuh, nggak boleh ditawar. Artinya seorang yang sudah bersyahadah, dia tidak sholat, itu belum jadi kafir. Masih diberi peluang untuk taubat dulu. Nah, kalau udah ingkar dia bilang nggak wajib sholat, nah itu syahadahnya udah nggak sah juga. Nah, itu. Kemudian begitu juga mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat baru sah zakatnya, harus ada syahadahnya kan gitu. Jadi yang pertama itu pokok, syahadah. 2 syahadah tadi. Puasa Ramadan juga baru sah, harus ada syahadah. Tapi orang sudah bersyahadah enggak puasa, belum disebut kafir. Karena dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i, orang yang enggak puasa itu dipenjara. Dipenjara, jangan kasih makan, jangan kasih minum, supaya terpaksa puasa. Maghrib baru kasih makan. Jadi mau tidak mau dia dengan puasa juga kan? Percuma enggak puasa juga enggak makan. Nah itu. Nggak niat, nggak apa-apa nggak niat juga. Yang penting dia jangan dikasih makan. Nggak niat sekarang, besok kan niat. Besok dia udah tahu nih kalau nggak puasa sebulan dikurung. Nah, kan? Nah itu. Adik, Pak Bas, kurung aja kamar mandi. Nah, Minimal ekstra. nah itu. Coba maknain mah, ulang mah. Coba. Bisa nggak? Dari pertama. Nggak bisa kan? Bismillah. Pipa ya, boleh. Ngerti semua. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji itu bagi Allah. Tuhan seluruh alam. Wabihi nasta'in. Dan baginya, Dengannya, nya kembali ke Allah, hi kembali ke Allah. dan dengannya Siapa? dengannya Allah Nasta'inu, pemelihara, memohon pertolongan. memohon pertolongan ala umurid dunia, atas urusan dunia, din dan agama. Ya. Wassallallahu wasallama, dan salawat Oleh Allah, wasallama, dan salam, dan menyelamatkan. Salam menyelamatkan. Menyelamatkan ianya Allah. ianya Allah ala sayyidina Muhammadin, atas Junjungan kita Nabi Muhammad, khatamin, khatamin nabiyyin, penutup. penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajmain, Dan kepada keluarganya dan kepada sahabatnya ajmain, seluruhnya. La haula wala quwata, tiada daya dan kekuatan, dan tiada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah al-aliyyi, al-aliyyil yang azim, maha tinggi, lagi maha agung. agung. Kita lanjut.
Arkanul Islam. Islamun khamsatun. Sudah satu. Bermula rukun Islam itu ada 5. Ya. Syahadatu alla ilaha illallah. Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadun Anna tugasnya apa? Masih ingat nggak? Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa iqamus shalah. Dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakat. Dan itu Memberi. memberi zakat. Cita. Wa saumu Ramadana. Dan puasa Ramadan. Wa hijju. Ya. Wa hijjul baiti. Dan haji ke Baitullah. Ke Baitullah. Min Nggak boleh min itu. man Man. istato'a Tato'a. ilaihi sabil. Orang-orang Dan orang-orang yang mampu iya kepadanya. Ilaihi. Kepadanya bait. Ilaihi kembali ke baiti. Kepadanya bait. Sabila nisbah berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi baiti wallahu a'lam.